warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya coba membahas terkait dengan tata laksana epilepsi, farmakoterapi terkait epilepsi, dan obat-obat yang digunakan pada penyakit epilepsi. Menurut WHO, epilepsi itu adalah suatu kondisi neurological yang ditandai dengan adanya kejang yang terjadi secara berulang dan tanpa diprediksi atau unpredictable. Kemudian, seizure itu sendiri adalah periode di mana sel-sel di otak atau neuron aktif secara sinkron atau aktif pada saat yang sama, di mana seharusnya mereka tidak teraktivasi. Artinya seizure itu terjadi apabila eksitasi atau rangsangan terhadap neuron itu terjadi berlebihan. Kemudian, epilepsi itu bisa terjadi pada semua usia, bisa terjadi pada bayi, bisa terjadi pada teenager, anak-anak, pada orang dewasa, ataupun pada orang tua usia lanjut. Nah, untuk epilepsi bisa karena genetik, disebabkan karena genetik, bisa karena adanya luka pada kepala, bisa karena stroke. Epilepsi juga bisa disebabkan karena adanya infeksi pada saraf. Saraf berarti pada sistem saraf pusat yang ada di otak. Juga bisa disebabkan karena adanya tumor pada otak, atau di beberapa kasus malahan tidak diketahui penyebabnya apa sampai pasien mengalami epilepsi. Di Australia, 60% pasien yang mengalami epilepsi itu tidak diketahui penyebabnya seperti apa. Kemudian 800.000 orang Australia akan berkembang menjadi epilepsi during their lifetime, dan diperkirakan sekitar 65 juta orang memiliki epilepsi, dan 40% dari pasien yang mengalami epilepsi itu tidak respon terhadap obat yang digunakan. Sehingga topik epilepsi itu perlu dipelajari oleh seorang apoteker. Kenapa? Karena selain banyaknya pasien yang tidak respon terhadap obatnya, tidak patuh terhadap obatnya, obat-obat anti-epileptic drug juga banyak memiliki efek samping dan interaksi obat. Kemudian terkait patofisiologi atau apa sih kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi normal sehingga seseorang bisa mengalami kejang atau bisa mengalami seizure atau epilepsi. Nah, di sini seizure itu sebenarnya berkaitan dengan neuron atau berkaitan dengan saraf. Ini adalah gambaran saraf. Nah, pada saraf ini terjadi potensial aksi di mana hal ini berkaitan dengan keluar masuknya ion, apakah itu ion positif misalnya kalsium atau natrium, atau ion negatif misalnya adalah di sini klorida. Seizure itu berkaitan dengan neurotransmitter dan reseptor serta neuron. Nah, neurotransmitter itu adalah sebagai perantara yang menyambungkan informasi dari saraf ke neuron yang lain. Dari neuron satu ke neuron yang lain itu dihubungkan oleh neurotransmitter. Neurotransmitter itu bisa dibagi dua. Ada yang inhibition, menghambat terjadinya sinyal elektrik penyampaian informasi dari satu neuron ke neuron yang lain. Dan ada yang namanya excitatory, yaitu yang menstimulasi sinyal elektrik dari satu neuron ke neuron yang lain. Oke, pada saat terjadinya seizure dikarenakan meningkatnya neurotransmitter excitatory dan menurunnya neurotransmitter yang menghambat. Nah, di sini untuk neurotransmitter yang menstimulasi adanya pengiriman informasi
dari satu saraf ke saraf yang lain itu adalah neurotransmitter glutamat, dan yang menghambat adalah neurotransmitter GABA. Idealnya pada kondisi fisiologis antara gamma dan glutamat itu saling menyeimbangkan. Ketika glutamat terlalu banyak, maka GABA juga akan diproduksi lebih banyak sehingga pasien tidak akan mengalami kontraksi yang berlebih atau tidak mengalami kejang. Lalu apa gejala klinisnya dari seseorang yang mengalami epilepsi atau yang mengalami kejang berulang? Nah, ternyata sebenarnya gejalanya itu tergantung jenis seizure. Jenis seizure itu sangat ada beberapa ya. Nah, nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Pada seseorang yang mengalami epilepsi, maka Anda akan melihat tiba-tiba tangannya bergetar tanpa terkontrol. Kemudian pada kondisi yang berat, pasien bisa mengalami hilang kesadaran. Oke, kemudian rasa nyeri pada pergelangan kaki dan merasa kaku, tiba-tiba kram pada lengan, pada kaki atau pada wajah. Lalu apa tujuan terapi dari seseorang yang mengalami epilepsi ketika dia melakukan pengobatan? Yang pertama, targetnya adalah mengkontrol atau menurunkan frekuensi. Selanjutnya adalah meminimalkan efek samping. Kenapa meminimalkan efek samping menjadi salah satu tujuan terapi? Karena memang obat-obat yang digunakan pada pasien epilepsi ini adalah obat-obat yang cukup banyak efek sampingnya dan harus digunakan dalam jangka waktu yang lama, bisa lebih dari setahun. Yang kemudian yang ketiga, ensure compliant, memastikan pasien menjadi patuh. Jadi pasien yang menggunakan obat anti-epileptik itu harus menggunakan obat dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh putus. Karena kalau putus maka akan lebih mempersulit kesuksesan terapi. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan treatmentnya, tujuan pengobatannya adalah menjadikan pasien merasa hidup seperti orang normal. Hal ini berkaitan dengan kualitas hidup. Seseorang yang mengalami epilepsi jika tidak muncul kejangnya, maka seseorang tersebut bisa hidup seperti orang normal tanpa seolah-olah tidak adanya penyakit. Selanjutnya kita akan bahas terkait dari jenis-jenis epilepsi. Nah, berdasarkan literatur yang kita pakai di sini adalah farmakoterapi Dipiro, International Classification of Epileptic Seizure. Nah, itu dibagi atas dua. Ada yang namanya partial seizure, ada yang namanya generalized seizure. Partial seizure itu adalah kejang yang diakibatkan kerusakan saraf pada salah satu bagian di otak, hemisfer yang ada di otak. Jadi kalau kita lihat di otak itu sebenarnya terdiri atas dua hemisfer atau dua bagian kiri dan bagian kanan. Pada partial seizure, kerusakan neuron itu terjadi pada salah satu bagian dari otak, apakah bagian kanan atau bagian kiri. Dan Anda lihat kalau ini gambaran dari elektroensefalografiknya seperti ini. Sementara generalized seizure itu adalah kejang yang diakibatkan oleh kerusakan neuron pada kedua sisi otak. Untuk partial seizure juga dibagi beberapa, ada yang namanya simple seizure. Ini seseorang yang mengalami kejang dia tanpa adanya hilang kesadaran. Sementara kalau yang kompleks itu bisa mengakibatkan adanya hilang kesadaran. Untuk generalized seizure itu ada yang namanya absent seizure, myoclonic seizure, clonic, tonic, klonik, dan atonik. Itu adalah jenis-jenis seizure yang tergantung kepada bagian yang
bagian yang mengalami kerusakan. Ada yang kejangnya itu hanya pada kaku pada wajah, ada yang hanya kaku pada pergelangan kaki, dan ada yang kejangnya itu bisa mengakibatkan pasien dari berdiri tiba-tiba jadi jatuh dan hilang kesadaran. Kemudian seizure yang terjadi lebih dari 5 menit itu disebut dengan status epileptikus. Lalu apa obat-obat yang digunakan untuk terapi epilepsi atau seizure disorder? Di sini berdasarkan Dipiro, pengobatannya juga dilakukan berdasarkan jenis dari seizure. Nah, di sini ada yang namanya first line therapy. First line therapy adalah obat pilihan utama yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit. Nah, biasanya first line obat-obat yang dipilih sebagai first line itu adalah obat-obat yang memberikan hasil terapi yang lebih bagus dan biasanya efek samping atau interaksi obatnya agak lebih sedikit dibandingkan dengan obat-obat di lini kedua. Untuk partial seizure, first line drugnya itu adalah ada carbamazepine, phenytoin, lamotrigine, valproic acid, dan oxcarbazepine. Nah, untuk alternatifnya bisa digunakan gabapentin, topiramate, levetiracetam, zonisamide, felbamate. Nah, ini adalah golongan alternatif jika pasien atau seseorang yang mengalami epilepsi sudah tidak respon terhadap lini pertama. Kemudian generalized seizure, nah umumnya diberikan adalah asam valproic acid. Absent seizure itu valproic acid etoxicimide. Kemudian jika pasien tidak efektif diberikan lini pertama, maka bisa dipertimbangkan untuk diberikan alternatif drugs atau obat lini kedua. Contoh di sini adalah lamotrigine, levetiracetam, topiramate, phenobarbital, primadon, dan oxcarbazepine. Nah, terkait dengan tata laksana pada pasien yang mengalami epilepsi dapat kita lihat pada algoritma pengobatan epilepsi. Nah, teman-teman bisa lihat semua bahwa ketika seseorang mengalami epilepsi, kemudian dokter akan meresepkan obat. Nah, ketika dokter meresepkan obat tersebut, di sanalah akan mulai perannya seorang apoteker untuk menganalisa ada nggak sih drug related problem pada obat yang diresepkan, ada nggak sih kemungkinan munculnya efek samping, ada nggak sih munculnya interaksi obat. Nah, itu yang dilakukan oleh apoteker. Nah, mulai dari awalnya didiagnosa, kemudian diberikan terapi satu obat antiepileptik. Kemudian obat antiepileptik itu dipilih berdasarkan klasifikasi kejang dan efek samping yang muncul. Kemudian diamati nih pasiennya, hilang nggak kejangnya pada box 3. Jika kejangnya hilang, yes, maka hal berikutnya yang kita lihat adalah apakah pasien toleran nggak sih dengan efek samping. Oh, dia ternyata kalau intolerable itu tidak toleran terhadap efek samping. Kalau dia tidak, berarti bagus ya, maka obat dengan dosis tersebut dapat terus dilanjutkan. Kemudian Anda amati nih kualitas hidup si pasien. Kualitas hidup pasien itu apakah sih seseorang yang mengalami epilepsi itu bisa hidup seperti orang normal, masih dapat bekerja dengan baik. Jika optimal quality of life-nya bagus, maka pasien dapat melanjutkan pengobatan sampai lebih dari 2 tahun. Seizure free for more than 2 years, lebih dari 2 tahun. Jika tidak pernah muncul seizure selama 2 tahun, maka pasien dapat dipertimbangkan untuk stop penggunaan obat. Nah, jika dalam waktu 2 tahun pasien kembali menunjukkan adanya kejang, maka pengobatan akan kembali lagi di awal, go to box 3, pergi lagi ke box 3. Dan pasien harus melanjutkan lagi pengobatan selama minimal 2 tahun. Nah, jika kita kembali lagi pada kotak sini, jika pasien kejangnya
tidak toleran terhadap efek samping, maka pertimbangkan untuk menurunkan dosis antiepileptik yang diberikan. Kemudian diamati lagi balik ke box 3, apakah pasien menunjukkan kejang atau tidak. Nah, jika dia menunjukkan kejangnya tidak berhenti, yaitu no, maka diamati lagi dia toleran atau tidak dengan efek samping obat. Jika dia toleran, maka obat dapat ditingkatkan dosisnya. Obat yang tadi diberikan, obat antiepileptik yang diberikan dapat ditingkatkan dosisnya. Kemudian, jika seseorang tidak toleran terhadap efek samping, maka langkah selanjutnya adalah turunkan dosis dari antiepileptik drug yang pertama tadi, yang lini pertama, kemudian dipertimbangkan ditambahkan obat kedua, antiepileptik drug. Selanjutnya diamati kembali, hilang nggak seizurnya, hilang nggak kejangnya. Kalau hilang, maka pertimbangkan untuk menghilangkan obat yang pertama dan lanjut ke obat yang cukup pakai obat yang kedua. Nah, kemudian diamati ini lagi, balik lagi ke box 4, dia hilang atau enggak seizurnya. Kalau dia tidak hilang, maka diamati lagi apakah pasien dia toleran atau tidak dengan efek samping. Kalau dia toleran dengan efek samping, maka bisa ditingkatkan dosis obat kedua. Oke. Nah, jika dia tidak toleran, maka hilangkan stop obat yang kurang efektif dan tambahkan lagi obat yang kedua. Remove list effective AED dan kemudian tambahkan obat lini kedua lainnya. Kemudian diamati lagi, hilang nggak kejangnya. Jika iya, maka pengobatan dapat dilanjutkan lagi kembali ke bab 4. Kalau tidak, maka perlu dipertimbangkan lagi, benar nggak? Apakah perlu ditambahkan operasi atau mungkin diagnosanya perlu ditinjau kembali. Berikut adalah cara lain untuk mendapatkan pedoman tata laksana untuk penyakit epilepsi. Nah, teman-teman semua bisa mengunjungi situs ini, NCBI PubMed. Nah, ini adalah situs resmi di mana artikel-artikel yang terdapat pada situs tersebut adalah artikel-artikel yang valid. Dan di sini ketika kita cukup memasukkan kata kunci guideline for epilepsy, maka akan bermunculan 1019 artikel yang terkait dengan epilepsi. Nah, teman-teman semua bisa mengupdate tata laksana dengan membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan pedoman terapi epilepsi. 갑자기 내게 나타나준 너 Saya ucapkan terima kasih 난 dan 아무 말도 할 수가 Assalamualaikum 없었지 warahmatullahi